صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Hadi Ramadian Sarjana Ekonomi, jamaah salat sidang subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjidul Hidayah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita limpahan nikmat, rahmat dan taufik-Nya sehingga kita senantiasa diberi kesehatan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir bersama untuk menunaikan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan pengajian pada hari ini yang senantiasa kita konsisten adakan, yang mana akan dikaji oleh guru kita Bapak Haji Hadi Ramadian. Sebelum kita mulai pengajian pada hari ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini kita hadiahkan kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Dan juga suratul Fatihah ini dengan suratul Fatihah untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kita senantiasa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah dan rezeki yang berkah. Ila hadinya wa niyatul sholihah bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Suruh dulu ini. Jemaah yang saya hormati, selanjutnya mari kita ikuti kajian pada pagi hari ini, yang saya yakin pengajian pada pagi hari ini beragam ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu waktu kami berjalan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi ma'asisatihi wa bi syafaatihi. Al baraka wal karam wa jami'i masyayikhina
minal masyriqi ilal maghribi khususan bil barakah wal karam Syekh Abdul Qadir Jailani Syibahudin Naqsyabandi hadarati imam rabbani hadarati Syekhina Mukarram Syekh Abdullah Mubarak Muhammad hadarati Syekhina Mukarram Syekh Ahmad Syaib wa Fatajul Arifin wa jami' awliya ilahi bihadihi al-qaryah wa bihadihi al-bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin. Allahumma. Para bapak dan saudara-saudaraku, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini yang kita lakukan setiap hari Selasa. Kajian tentang fikih. Kita masuk fikih salat dan membahas tentang rukun salat. Kita masuk kepada rukun salat yang ke-9. Wa tasi'uha tuma'ninah fi kulli minar ruku'i was sujudaini wal julusi bainahuma wal i'tidali. Bab atau rukun yang ke-9 adalah tuma'ninah di dalam tiap-tiap ruku dan sujud. Tiap ruku, pada saat dua sujud, duduk di antara dua sujud, dan i'tidal walau kana fi naflin, walaupun dilakukan pada sholat sunnah. Khilafan lil Anwari, lain halnya dengan pendapat Imam Al-Ardabili dalam kitab Al-Anwar. Redaksi kitab tersebut, jika seseorang meninggalkan i'tidal atau duduk di antara dua sujud pada salat sunnah, maka salatnya tidak batal. Itu pendapat Imam Al-Ardabili. Tapi jumhur ulama dalam mazhab Syafi'iyah menjelaskan tuma'ninah ini meskipun dilakukan di dalam sholat sunnah harus ada, ya. Jadi tuma'ninah apa sih? Ya, dia tenang di situ, ya. Pada saat ruku dia tenang, tidak melakukan gerakan apapun dalam jeda waktu yang agak lama sedikit. Itu, ya. Para ulama mengajarkan tuma'ninahnya itu pada sepanjang bacaan yang sunnah dilakukan. Ketika sujud membaca tasbih 3 kali. Sepanjang itulah tuma'ninah waktunya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu. Juga dalam i'tidal, ya, dalam ruku, dalam duduk di antara dua sujud, itu, ya. Bacaan doanya hukumnya sunnah. Tuma'ninahnya rukun, itu, ya. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah khusus pendapat daripada musannif kitab Fathul Mu'in bahwa tuma'ninah ini seukuran daripada bacaan-bacaan sunnah tersebut. Itu wa dhabituha antastaqira a'dahu bihaitsu yanfasilu mantiqalu ilaihi amma intiqala anhu.
Batasan tumakninah adalah berhentinya kembali anggota-anggota badan sehingga dapat terpisahkan antara perbuatan sholat yang sudah dan yang akan dilakukan, atau boleh dikatakan diam setelah dua gerak, yaitu gerak dari rukun yang akan dikerjakan. Itu ya. Jadi itu ukurannya. Oke. Sudah, itu aja tumakninah. Tinggal dipraktekkan. Ya. Jadi ketika bangkit dari ruku jangan pengen langsung sujud itu. Ada jamaah ya, saya perhatikan. Ketika sudah bangkit dari ruku, sudah berdiri, langsung pengen sujud. Sementara imam belum mengkodekan dengan takbir intiqalnya. Buru-buru amat sih. Itu ya. Jadi tunggu takbir intiqal dari imam, Allahu Akbar, baru dia lakukan kegiatan mengikuti imam. Jangan mendahului imam. Itu ya. Oke, itu yang ke-9. Oke, baik. Yang ke-10, wa ashiruha tasyahhudu akhir. Dan yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Wa aqalluhu ma rawahu Syafi'i wa Tirmidzi. Paling tidak yang dibaca dalam tasyahud seperti yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan At-Tirmidzi adalah at-tahiyyatul lillah. Ya, minimum itu. Ya. Tammatuhunya adalah at-tahiyyatul lillah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu ya, lengkapnya gitu. Tammatuhu salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa yusannu likulli ziyadah al mubarakatus salawatut thayyibat. Ya. Sehingga kemudian lengkapnya adalah tadi ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika. Nah, di sini kan di dalam kitab Fathul Mu'in salamunnya pakai isimnya isim nakirah ya. Tapi nanti para ulama menambahkan alif lam untuk menjadikan isimnya menjadi isim ma'rifah. Oke. Ini sampai akhir, sampai syahadat ya. Dan disunahkan tiap-tiap bagi setiap orang yang salat, munfarid, makmum dan imam menambahkannya dengan tadi yang at-tahiyyatul lillahnya disisipkan dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Oke. Oke ya, kita bahas dulu yang bagian daripada doa tasyahud akhir ini. Wa asyhadu sanni wa ta'rifu assalam fil mawdi'aini lal basmalatu qablahu. Menambah lafal asyhadu pada keduanya dan mema'rifatkan lafal assalam pada dua tempatnya. Rapat salamun menjadi assalamu alaika. Tidak disunahkan membaca basmalah terlebih dahulu. Wala yajuzu ibdalul lafzi min hadhil aqwal walau bi muradafahi. Tidak boleh mengganti kata-kata dalam redaksinya yang pendek di atas sekalipun dengan sinonimnya. Kan Nabi bir Rasuli wa akasah wa Muhammad bi Ahmadi wa ghairu.
Misalnya lafal ar-rasul, ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, diganti dengan assalamu alayka ya ayyuhar rasul. Enggak, karena enggak itibak kalau begitu. Itibaknya redaksi yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Lalu tahu-tahuan karena nama kecil Nabi Muhammad adalah Ahmad, digantilah Muhammadnya menjadi Ahmad. Nggak boleh ya, nggak boleh diganti. Oke, itu sudah ya. Wa yakfi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la wa anna Muhammadan rasuluh. Bacaan anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah sudah mencukupi atau sah. Sedangkan anna Muhammadan rasuluh tidak mencukupi atau tidak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya, bukan rasul tapi rasulullah. Wa yajibu ayyara'ihuna at-tashdidat, wajib memperhatikan tasdid-tasdidnya. Wa adamu ibdalu harfin bi akhirin wal bi akhiri wal muwalatu la tartib illam yakhal bil ma'na. Jangan sampai mengganti huruf dengan lainnya, wajib sambung menyambung antara satu dengan lainnya. Tertibnya tidak wajib selama tidak merusak maknanya. Tapi memang kita dapat dari para ulama, kita udah tertib begitu, udah bagus ya, jangan diacak-acak lagi. Kalau ada harun nun al-mudghamatu fil lam fi alla ilaha illallah abtal. Jika membaca jahar, membaca nyata huruf nun pada kalimat alla ilaha illallah, contohnya menjadi an la ilaha illallah, maka batal salatnya, batal bacaannya, batal salatnya, karena ini merupakan rukun. Itu. Jika bacaan tersebut tidak diulangi dengan benar, lalu diteruskan sampai dengan salam, maka batalah salat. Maka mengucapkan kalimat syahadat benar-benar harus diperhatikan tasydidnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kebanyakan langsung wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan Muhammad dulu ya, karena ada huruf anna di situ. Huruf anna itu menurut ilmu nahwu fungsinya adalah menasabkan isim, merafakkan khabar. Maka kalimat setelah anna, isim setelah anna harus nasab. Ciri nasabnya adalah fathah johir. Jadi anna Muhammadan, ya, anna Muhammadan, bukan anna Muhammadun. Karena Muhammadun itu domah rofa, ciri rofa. Jadi ketika huruf anna langsung Muhammadan, itu ya, rasulnya rofa, anna Muhammadan rasulu Allahi idofah, ya, jadi Rasulullah. Beda kalau mengucapkan tidak menggunakan huruf anna di depan. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Jadi yang membedakan Muhammadan dan Muhammadun itu ada amil nasab di depan.
anna Muhammadan, gitu, anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, jadi jangan salah nanti ya, begitu Pak. Litarhikihi sadatu minhu kama law taraka idgham dal Muhammad fi ra Rasulullah. Sebab di situ meninggalkan tasdid pada huruf lam sebagaimana halnya tidak mengidghamkan dal dalam lafaz Muhammad ke dalam ra dalam lafaz Rasulullah. Itu jadi harus diidghamkan walaupun bila gunnah. Muhammadur Rasul, Muhammadar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa yajuzu fi an-nabi al-hamzatu wa tasdid. Boleh lafal an-nabi dibaca juga dengan hamzah juga atau dengan tasdid seperti itu. Itu ya. Jadi bunyi kalimat dalam tasyahud akhirnya itu rukun sampai kepada syahadat ditambah dengan yang ke-11 selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadi asyaraha salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ay ba'da tasyahud akhir, ay ba'da tasyahud akhir fala tujza qablahu. Dan yang ke-11 adalah melakukan membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tasyahud akhir. Berarti tidak boleh dibaca sebelumnya. Jadi urutannya setelah salam kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca salawat. Wa aqalluha, dan paling sedikit-sedikitnya Allahumma shalli ala Muhammad. Paling sedikit-sedikitnya. Ya. Wa aqalluha Allahumma shalli ala Muhammad ay irhamahu rahmatun maqrunatun bita'dim aw sallallahu ala Muhammadin aw ala rasulihi aw ala nabiyyi duna Ahmad. Salawat paling tidak yang harus dibaca adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat atas Nabi Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau sallallahu ala nabi, atau sallallahu ala rasul. Ya, tapi jangan sallallahu ala Ahmad. Ya, sedikit-sedikitnya adalah salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Wa sanna fi tasyahudi akhiri wa qila yajibu sallatun ala alihi. Sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib pada tasyahud akhir ditambah membaca salawat kepada keluarga Nabi. Itu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, boleh ditambah sayyidina, boleh tidak, langsung juga nggak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad misalkan begitu. Kalau sunnah ditambahkan wa ala alihi atau wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sunnahnya begitu ditambah dengan memberikan salawat kepada keluarga beliau. Fayahsulu aqallus salah alal ali bi ziyadati wa alihi ma aqulu as-salah la fil awal alal asah li binaihi ala takhfif. Untuk menjalankan kesunahan di atas paling tidak dengan menambah atau menyambung wa alihi sesudah salawat, yang paling tidak harus dibaca di atas. Penambahan itu tidak disunahkan pada tasyahud awal menurut pendapat ashah.
Sebab tasyahud awal dikerjakan secara ringan. Misalkan antum ngimamin, pada saat tasyahud awal cukup sampai dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammad, sedikit-sedikitnya gitu. Mau nambah wa ala alih boleh, tidak pun tak apa-apa, langsung berdiri untuk melakukan rakaat yang ketiga. Nah, di dalam tasyahud akhir disunahkan wa ala alihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau menggunakan hi ya, diganti dengan kata gantinya dhamir ha, dhamir hum, dhamir huwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, misalkan begitu ya. Wa li anna fiha, dan bahkan ada sebuah pendapat, nah kalau rukni qauli ala qaulin wa huwa mubtilun ala qaulin, bahkan pada ada satu pendapat penambahan yang terjadi pada tasawuf adalah pemindahan rukun qauli, yang hal ini akan membatalkan salat itu ya. Jadi di dalam tasawuf awal rukunnya sampai dengan baca salawat kepada Nabi cukup, mau nambah boleh tapi sunnah. Tapi dalam tasyahud akhir sunnahnya agak kencang itu ya. Jadi tambahkan kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Wa yusannu akmaluha fi tasyahudi akhiri wa huwa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan disunahkan menyempurnakan membaca salawat dalam tasyahud adalah sebagaimana yang sering kita baca salawat Ibrahimiyah. Penyempurnaan kesunahannya gitu. Jadi tadi kalau rukunnya sampai membaca kepada hanya sampai Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu rukunnya. Ditambahkan dengan doa atau salawat kepada keluarga, juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana salawat Ibrahimiyah, maka itu kesempurnaan sunnahnya. Paham ya? Insyaallah. Wassalamu taqdimu fi tasyahudi falaysa huna ifradus salatu anhu. Tentang salam kepada Nabi telah disebut atau dibaca dalam tasawuf di atas. Wala bi'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad wa sanna fi tasawuf di akhir doa ba'da ma dzakara kullahu atau kulluhu. Kalau tahu di sini salawat tidak disebutkan atau dibacakan Ibu Kebat memisahkan salawat dari salam, tidaklah mengapa menambahkan lafal sayyidina atau artinya adalah junjungan kita atau Tuhan kita di depan lafal atau kata Muhammad ya. Tidak pun tak apu-apu, ditambahkan boleh ya. Wasanna fi tasahudi akhiri doaun ba'dama dzakara kulluh. Sunnah pada tasyahud akhir memanjatkan doa setelah membaca bacaan tasyahud seluruhnya. Jadi boleh tuh ditambahin doa. Nanti kita lihat doa apa yang sunnah untuk dibaca oleh kita. Wa amma tasyahudul awwali fa yukrahu fihi du'a'u li bina'ihi ala takhfif. Mengenai tasahud awal dimakruhkan berdoa sebab justru tasahud awal itu dibikin ringkas supaya ringan. Itu jadi rukunnya sampai dengan salawat kepada Nabi sudah cukup. Mau ditambahin kepada keluarganya boleh. Dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, misalkan begitu.
ya, atau pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, langsung bangkit Allahu Akbar, itu tasawuf awal. Tapi kalau dalam tasawuf akhir, kalau mau disempurnakan baca salawat Ibrahimiyah sampai akhir, innaka hamidum majid, boleh ditambah dengan doa gitu. Illa inna faragha qabla imamihi fayada'u hina idin wa ma'suruhu afdalun. Kecuali jika sang makmum selesai baca tasahud awal tadi, doa tasahud akhir awal, tapi imamnya belum selesai, sambil nunggu imam boleh dia doa. Sedangkan doa yang paling utama adalah doa yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam tasawuf akhir itu, sepanjang belum selesai imamnya, sambil menunggu imam dia baca. Oke. Wa akaduhu ma'aujabahu ba'dal ulama wa huwa, yang paling kuat adalah doa yang diwajibkan oleh sebagai ulama sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini bacaan doa yang dianjurkan untuk dibaca pada tasyahud akhir setelah salawat. Itu ya. Maknanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur dan dari azab neraka, siksa neraka, dan dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Masihid Dajjal. Nah, karena ini sering kita sebut, dan pada zaman akhir ini, ya, pada zaman akhir ini sudah dekat nih, ya. Bahkan Dajjal secara makna sudah ada. Dajjal secara makna sudah ada. Negara adidaya yang sekarang menguasai ekonomi, nah, itu sudah bisa menjadi dajjal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara setiap negara-negara ketiga, negara-negara berkembang. Ditawari pinjaman yang sepertinya lunak tetapi sesungguhnya mencekik dengan tawaran-tawaran ahli-alih teknologi misalkan gitu. Nggak taunya warga negaranya dipindahin ke negara-negara berkembang, sehingga negara-negara berkembang pada akhirnya menjadi dalam tanda kutip negara provinsi dia. Harus sadar ya umat muslim, apalagi sekarang nomor wali Sulawesi, ngeri. Wa yukrahu tarkuhu, dimakruhkan tidak membaca doa tersebut. Jadi dianjurkan ya membaca doa tersebut sepanjang waktunya ada. Ya. Tapi imam juga ada yang lama tuh tasawuf akhirnya, berarti dia baca doa itu, ya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Wa minhu, dan diantaranya lagi baca doanya Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddima wa antal muqaddima wa antal muakhir la ilaha illa anta, rawahuma Muslim. Itu ya. Setelah baca tadi ditambahkan lagi dengan Allahumma gfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya yang dulu, wa ma akhartu, dan yang akhir, wa ma asrartu, dan yang saya sembunyikan, wa ma a'lantu, dan yang saya tampakkan, wa ma asraftu, dan yang saya melampaui batas,
wa ma anta alamu bihi minni, dan yang engkau lebih mengetahuinya daripada saya. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Ya, ini salah distraksi ya, saya berubah dulu supaya tidak ya. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu Pak, tambahin ya. Dan kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tambahin panjang lagi doanya, wa minhu aidan Allahumma inni dalamtu nafsi julman katsiran kabira atau kabira katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Rawahul Bukhari. Tambah lagi ya dengan doa ini, ya Allah, Allahumma inni dalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah berbuat zalim pada diri sendiri. Kabiran katsiran, dengan doa yang banyak dan besar dan banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, padahal tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, karena itu ampunilah aku, ampunilah saya. Maghfiratan min indika, dengan pengampunan dari sisi Engkau. Innaka antal ghafurur rahim, sungguh Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi panjang tuh ya bacanya tadi. Tadi apa? Mulai dari Allahumma inni a'udzubika, nah, terus pada Allahumma firli, lalu kemudian Allahumma inni dalamtu nafsi. Jadi panjang itu doa. Ini yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi kalau mau panjangnya Pak, dibacanya dari sini. Ya, setelah baca salawat Ibrahimiyah, membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, lalu lanjutkan Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Tambahin lagi doa Allahumma inni dalamtu nafsi zulman kabiran katsira, atau boleh dibalik kabiran katsiran kabira, wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Nah itu, innaka antal ghafurur rahim. Oke, ada yang nambahin lagi, tambah dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gitu ya. Wa yusannu ayyang qasa doa al-imami an qadiri aqul tasyahud wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bagi doa imam hendaknya lebih pendek daripada bacaan tasyahud dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dibaca ukuran minimal. Itu karena melihat kondisi makmum itu. Jangan karena bacaannya hafalnya banyak maka sang imam lama banget tasyahud akhirnya. Gitu ya, apalagi salat subuh gitu. Barangkali ada yang mau kerja pagi-pagi langsung berangkat karena rumahnya jauh dari tempat kerja, rumahnya di Cipondok, kerjanya di Cikarang, di Dugdag, nah, itu kan jauh banget gitu ya. Mesti ngerti sama jamaah. Setidak-tidaknya minimum setelah membaca tasyahud akhir ya,
syahadatain, lalu membaca sholawat sependek-pendeknya sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh ditambah dengan doa kepada keluarganya wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, atau untuk lebih sempurnanya membaca sholawat Ibrahimiyah, cukup sampai innaka hamidum majid lalu salam. Itu yang paling mudah dan ringan untuk jamaah, ya. Tapi kalau lagi sholat sendirian, misalkan tahajud, mau ditambahin doa panjang setelah tasyahud akhir tadi, setelah salawat Ibrahimiyah, mau ditambah dengan doa-doa yang tadi, monggo mawon, gitu ya, silakan baik. Oke, ada yang mau didiskusikan? Silakan bertanya. Saya cukupkan dulu sampai tasyahud akhir, ya. Waalaikumsalam. Sifat terlebih dahulu. Selanjutnya salaman atau apa ya? Salaman itu atau di Baik, oke. Definisi sholat adalah setiap perbuatan dan ucapan tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sampai salam selesai sholat. Sunnah dari Rasulullah baca istighfar, ya, sambil baca doa terakhir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Salaman itu bagian dari sholat bukan? Bukan. Mau salaman boleh, enggak salaman? Boleh. Ya, gitu Pak. Jadi jangan terlalu terkukung oleh tradisi yang ada, ya. Dan jangan anggap tradisi yang ada itu menjadi sunnah. Ya, jadi nggak boleh, nggak salaman ya nggak apa-apa. Ada orang mau salaman, masa kita tolak salaman dia? Iya kan? Oh, tolak salaman dia, orang mau salaman kok. Ingat aja hadis Rasulullah, kalau orang selama bersalaman maka semua dosa-dosanya digugurkan. Orang ngululin tangan mau salaman, masa kita tolak salaman? Gitu ya. Enggak pun enggak apa-apa sebenarnya mah, ya. Dia diam aja, nggak salaman sama tetangganya kanan dan kiri, dia diam baik, dia gak ngulurin tangan gitu. Tapi sepanjang dia diulurin tangan sama orang lain, masa dia tolak? Fasik. Jangan. Ya, sholat sampai salam udah beres, ya. Mau baca doa boleh, bagus, malah buka handphone, ya silakan. Tapi kan perbuatannya nggak mengandung pahala kalau buka handphone, kecuali dia buka handphone ngapalin gitu, doa-doa maksur. Ulama ngajarin ini sholat supaya momen nih kolbunya lagi dekat sama Allah nggak hilang, baca doa, baca istighfar, ya, baca tahlil gitu. Ya, itu jangan di ini lagi, udah full semuanya, udah khilafiyah seperti itu udah beres, gak usah diperpanjang lagi. Mau doa lanjut, nggak doa silahkan pulang, Allahumma lantas jalan. Gitu Pak, ya. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Ya, baik. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringnya yang dilihat oleh para sahabat setelah sholat itu beliau tidak berdoa. Seringnya kelihatannya seperti itu.
Beliau habis sholat baca istighfar, ya, baca tadi kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu beliau baca Allahumma antas salam. Ya, setelah itu beliau menghadap siapa? Para sahabat, para makmumnya. Beliau baca tasyahud baca subhanallah, ya, alhamdulillah, Allahu akbar, 33. Kondisi saat itu beliau langsung biasanya taklim, itu yang dikenal, yang sering dilihat oleh sahabat, gitu ya. Nah, tapi sahabat-sahabat yang lain yang secara tersendiri pernah juga melihat Rasulullah memimpin doa. Gitu ya, jadi kita jangan terlalu bingung. Barangkali yang paling dengar, paling seneng, paling sering lihatnya sahabat Rasulullah nggak doa gitu. Tapi ada yang melihat Rasulullah berdoa, ya. Kenapa pula di negara-negara yang lain ketika habis sholat juga mereka melakukan doa? Ya, mereka periwayatannya begitu. Sama di Indonesia. Di Indonesia, para imam, para ustadz, para kiai yang meriwayatkan dari guru-guru sebelumnya memimpin doa setelah zikir setelah sholat, gitu ya. Dah, itu aja. Ada lagi? Cukup ya? Silakan. Waalaikumsalam. Yang lalu itu manakala imam sedang alaihi surat setelah Fatihah, kita dianjurkan untuk mengisi waktu membaca surat. Boleh nggak membaca misalkan 8 zikir? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Rukunnya adalah kita makmum juga membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah imam, bacaan Al-Fatihah kita udah selesai. Ya, udah beres. Imam masih panjang. Kayak tadi salat subuh kan, imam masih panjang. Kalau punya bacaan hafalan persis sama dengan imam, ikuti atau simak ucapan yang dilakukan oleh imam, itu lebih bagus ya, daripada kita baca surah juga yang kemudian kita tidak seirama dengan pemimpin kita. Yang paling bagus dengerin, apalagi kalau lagi sambil murojaah, imamnya baca jahar, kita baca sir sambil ngapalin. Oh, imam lagi baca surah Al-Fajr nih. Oh, saya belum hafal nih surah Al-Fajr. Ikutin di dalam kolbunya secara sir, itu lebih baik. Itu ya. Atau yang sudah pemahamannya lebih banyak, selain memang sudah hafal surah yang dibaca oleh imam, dia coba terapkan dalam maknanya. Oh, imam baca ini dan langsung masuk kepada maknanya. Masya Allah. Sampai-sampai kemudian ada makmum yang terpengaruhi dengan bacaan imam sehingga emosional dia, ada yang sampai nangis, ada yang sampai keluar air mata gitu. Karena apa? Karena si makmum ngedengerin, nyimak imamnya membaca surah. Nah, itu sebenarnya. Tetapi kalau makmum baca surah yang lain yang dia hafal sementara imam membaca apa yang sedang dibaca, istilahnya kata orang kita tuh mufarokoh namanya, meskipun memang secara mufarokohnya belum terlalu ini ya, masih dalam konteks dia ngakmum gitu ya. Jadi bagusnya dengerin imam baca apa, pas itu adalah momen kita menghafal bacaan yang belum kita hafal, jadi sambil dengerin, sambil ngikutin gitu, bagusnya begitu gitu ya. Udah terakhir? Oh, masih ada, silakan. Untuk imam pada saat membaca surat yang kedua setelah Al-Fatihah, contohnya tadi Al-Fatihah, itu makmum itu yang menyimak itu tadi juga menyimak pada imam atau
Ya, kan tadi saya bilang rukun itu nggak boleh tinggal. Makmum harus tetap membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Seukuran membaca Al-Fatihahnya makmum kan nggak terlalu panjang. Setelah selesai bacaan Al-Fatihah kita dengerin imam. Bagus ya begitu. Ya, dengerin imam. Apalagi kalau kita belum hafal bacaan yang dibaca oleh imam, jadi enak, malah kita menjadi murojaah sambil dengerin imam sambil murojaah gitu ya. Tetap baca Al-Fatihahnya makmum harus tetap dilakukan karena itu menjadi rukun bagi sang makmum gitu ya. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang imam ternyata baca surahnya pendek. Habis Al-Fatihah beliau baca inna a'toina. Makmum belum selesai baca Al-Fatihahnya, tiba-tiba sudah rukun. Boleh dalam hal ini menyempurnakan Al-Fatihah sampai selesai. Yang kedua, boleh langsung ikut imam ruku. Gitu. Ini maksudnya yang saya jelaskan kemarin, gitu ya. Tapi kalau kita dengerin imam baca surahnya panjang, saat subuh, para imam biasanya memanjangkan surah karena untuk memberikan kesempatan makmum masbuk yang jauh rumahnya. Jauh rumah apa jauh hatinya? Kalau jauh hatinya meskipun dekat rumahnya nggak datang-datang ke masjid gitu. Gitu ya Pak ya. Nah, tadi konteks imamnya baca surah yang pendek ya. Tadi bacanya inna a'toina misalkan si imam belum selesai baca Al-Fatihah, imam udah Allahu Akbar takbir intiqal untuk ruku. Belum sempurna bacaan Al-Fatihah kita gitu. Ya, maka langsung ikutin imam. Ya imam baca inna a'toina juga kebangetan. Nggak mencerdaskan jamaah. Oke ya, nggak maksud saya bukan nggak boleh baca inna a'toina. Silakan ya, silakan baca inna a'toina al-kausar ya. Tetapi agak jedanya agak panjang lah. Memberikan kesempatan makmum membaca suratul Fatihah. Karena itu sebagian dalam kitab ini juga bahkan penyusun kitab menganjurkan imam jeda antara membaca setelah selesai baca Al-Fatihah untuk membaca surat, jeda seukuran makmum baca Al-Fatihah. Itu dia diam dulu si imamnya. Kira-kira sekian menit baru dia baca surah. Nah, itu untuk memberikan kesempatan jamaah membaca Al-Fatihah. Gitu kalau imamnya ngerti kondisi makmum. Kalau nggak ngerti, saya anggap makmum udah fasihah nih, bacaan Al-Fatihahnya udah beres nih, seukuran saya baca surah, paling tidak ya dia membaca surah apa nih, surah At-Takasur lah gitu. Ini saya baca surah At-Takasur, makmum pun selesai baca Al-Fatihah. Nah itu gitu, tambah lagi ya. Ikuti imam baca Al-Fatihah menyempurnakan. Oke, baik. Yang penting dia niat pada saat takbiratul ihramnya sempurna ya, niat sholatnya itu jangan sampai tinggal. Saat selesai takbiratul ihram tiba-tiba si sang imam langsung ruku, dia langsung ikut ruku ya. Dapat nggak rokaatnya pada saat itu? Sebagian bilang karena Al-Fatihahnya nggak dapat, maka rokaat itu dia nggak dapat, tapi pahalanya dapat. Sebagian bilang Al-Fatihahnya udah ditanggung sama imam, ya, udah ditanggung sama imam, maka pada saat itu dapat rokaatnya.
Asal rukunya dapat. Kalau rukunya juga nggak dapat, biar ruku imam udah itidal, ya udah nggak dapat rokaatnya, ya nggak dapat rokaatnya. Maka pada saat setelah salam terakhir imam, dia bangkit nambahin rokaat yang dia tertinggal tadi, gitu ya. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Ya Allah, anta sami, anta basir, anta syahidun alaina. Engkau maha mendengar, engkau maha melihat, engkau maha menyaksikan. Kami semua yang berkumpul pada pagi hari ini tiada lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Curahkanlah semua cahaya ilmu-Mu kepada kami sehingga mampu membimbing kami untuk selalu istiqomah dalam berbuat soleh ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat, jauhkan kami dari menjolimi diri sendiri, menjolimi orang lain, menjolimi semua umat muslim ya Allah. Jauhkan dari kami dari sifat-sifat seperti itu ya Allah. Rabbana jalamna nafsina ya Allah. Subhanaka ya Allah, subhanaka ya Allah, subhanaka ya Allah. Ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minal dhalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.